Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ada pertanyaan terkait dengan i'tikaf. Bolehkah kita beriktikaf jika di siang harinya kita bekerja atau melakukan aktivitas? Jadi i'tikafnya berarti hanya di malam hari saja. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya menyampaikan tentang keutamaan i'tikaf terlebih dahulu. I'tikaf adalah satu ibadah yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Aisyah radhiyallahu an, istri beliau, pernah meriwayatkan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, dan sepeninggal beliau kemudian kegiatan i'tikaf atau ibadah i'tikaf itu diteruskan oleh istri-istri beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian Anas bin Malik di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi meriwayatkan kana nabiyyu ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan falam ya'takif aman falamma kana fil amil muqbil i'takafa 20. Jadi menurut Anas bin Malik, Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dan beliau pernah selama hidupnya itu tidak i'tikaf dalam 1 tahun. Tapi apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau pada tahun berikutnya i'tikaf selama 20 hari. Sebagian ulama memahami i'tikafnya Nabi 20 hari itu adalah mengqadha atau menggantikan i'tikaf 10 hari yang pernah beliau tinggalkan. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya i'tikaf sampai beliau pun menggantinya di tahun berikutnya atau mengqadhanya. Kemudian sampai ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri yang berkata, aneh bagaimana manusia atau orang-orang meninggalkan i'tikaf. Padahal Rasulullah SAW terkadang melakukan sesuatu atau terkadang meninggalkannya. Itu untuk perbuatan yang lain. Tetapi untuk i'tikaf, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau wafat. Perkataan Imam Az-Zuhri ini sekali lagi ingin menegaskan begitu pentingnya i'tikaf sampai Nabi tidak pernah meninggalkan. Riwayat ini bisa kita baca dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, tujuan dari i'tikaf sendiri adalah kita melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah, berintrospeksi diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika di hari-hari yang lain di luar Ramadan kita banyak beraktivitas, berinteraksi dengan manusia, maka saat i'tikaf kita mengkhususkan diri untuk melakukan hubungan yang intens, yang personal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk i'tikaf. Untuk sampai pada proses itu, maka tentu kita dianjurkan untuk banyak melakukan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita. Termasuk di beberapa tempat dalam agenda i'tikaf ada juga kajian penambahan wawasan keilmuan. Atau doa tertentu yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu an, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Itulah doa yang oleh Nabi diperintahkan atau dianjurkan untuk kita perbanyak di 10 hari terakhir, terutama di saat i'tikaf. Nah, kembali kepada pertanyaan yang awal, maka untuk pelaksanaan i'tikaf, tentu kalau kita tidak bisa ideal itu tentu seperti Nabi. Rasulullah i'tikaf sepanjang siang dan sepanjang malam. Beliau tidak pernah keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat penting,
untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Tapi selain itu beliau tidak pernah meninggalkan. Itu tentu i'tikaf yang ideal. Tapi banyak di antara kita, sahabat-sahabat sekalian, yang siang harinya masih tetap harus pergi ke kantor, masih harus bekerja. Maka untuk orang yang seperti itu, silahkanlah dia i'tikaf sesuai dengan keluangan dan keluasan waktunya. Kalau di siang hari mereka tidak bisa beriktikaf, maka manfaatkanlah waktu malam hari. Misalnya ba'da sholat tarawih, dia kemudian beriktikaf sampai pagi, setelah itu kemudian dia kembali bekerja, itu tidak apa-apa. Persoalan pahala biarkan Allah yang menilai, tapi lakukanlah iktikaf, jangan tinggalkan sesuai dengan kemampuan dan keleluasaan waktu kita. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, bisa memaksimalkan terutama di 10 hari terakhir, salah satunya dengan ibadah i'tikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.